Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, jumpa lagi di channel Radar Pekalongan, channel yang mengedukasi dan menginspirasi pemirsa semua. Pemirsa, kali ini saya mengundang dua orang guru hebat. Mereka adalah Ibu Ari Prastiwi, guru SMP Negeri 2 Jeruk Legi, dan Bapak Sabto Sri Nugroho dari SMP Negeri 1 Purwokerto. Assalamualaikum Bu Ari, Pak Sabto. Waalaikumsalam. Oke. Saya ke Bu Ari dulu nih. Bu Ari mempunyai praktik baik tentang kampanye makanan sehat dan berlatih wirausaha. Bisa dijelaskan Ibu, monggo? Terima kasih Bapak. Awal mula saya mengambil materi zat aditif dan praktik baik berupa kampanye makanan sehat dan berlatih wirausaha adalah karena pengalaman buruk yang terjadi kepada murid saya, anak didik saya, kelas 9 waktu itu, ketika awal pandemi dulu, salah satu anak didik saya kebetulan meninggal dunia karena setelah kami telusuri dia kena sakit diabetes. Betul. Tetapi tidak diketahui dari awal oleh pihak keluarga. Yeah. Dan setelah dirunut ternyata si anak mempunyai kebiasaan untuk mengkonsumsi minuman dengan pemanis buatan dan pengawet. Oh, baik. Dan dia lakukan ketika dia sejak dia masih kecil seperti itu. Betul. Sampai akhirnya ketika sudah tahu sudah tidak bisa ditolong karena langsung waktu itu langsung koma 5 hari kalau tidak salah, kemudian meninggal dunia. Berdasarkan itu, sebenarnya saya sudah sering memberi informasi kepada anak-anak ketika saya masuk pada KD zat aditif dan zat adiktif pada zat aditif pada makanan dan zat adiktif serta bahaya yang mengancam. Hanya kejadian itu membuat saya semakin ingin berbuat sesuatu untuk sekolah supaya anak-anak bisa lebih teredukasi lagi bahwa yang namanya zat aditif baik pada makanan dan minuman itu sangat berbahaya ketika dikonsumsi terus-menerus. Awalnya itu, Bapak. Betul. Ibu, cara kampanye Ibu kepada siswa ini bagaimana, Bu? Jadi waktu yang saya lakukan adalah karena waktu itu kami masih tatap muka terbatas. Betul. Sampai sekarang juga masih tatap muka terbatas, blended dengan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Waktu itu saya menyuruh anak-anak untuk membuat makanan dengan menggunakan zat aditif alami. Jadi seluruh bahan makanan yang dibuat oleh mereka itu dari bahan alami seluruhnya. Saya minta mereka untuk memvideo prosesnya karena mereka lakukan itu di rumah. Kemudian foto dan video hasil proses pembuatan makanan itu dikirimkan kepada saya melalui WA grup. Kemudian ketika pembelajaran tatap muka di sekolah, saya minta anak-anak untuk membawa hasil makanan tersebut ke sekolah. Kemudian saya minta anak-anak untuk menjajakan makanan tersebut kepada teman-temannya, kepada Bapak Ibu guru, dan kepada warga di sekitar sekolah. Karena waktu itu kita masih awal sekali pembelajaran tatap muka, jadi jumlah siswa yang datang ke sekolah itu masih sangat terbatas. Betul. Kemudian selain saya minta mereka untuk menjual makanan tersebut dengan berlatih wirausaha itu, dengan tujuan untuk berlatih wirausaha, saya minta anak-anak untuk membuat semacam brosur atau selebaran gitu untuk diberikan kepada para pembeli, baik itu Bapak Ibu guru, teman-temannya atau warga sekitar sekolah
yang isinya adalah mari kita menjauhi makanan-makanan yang mengandung zat aditif buatan. Seperti itu, Bapak. Ibu, bisa dijelaskan Ibu, ini kan yang nonton mungkin dari kalangan yang beragam ya Bu. Contoh yang dibuat ini makanannya kayak apa Ibu? Oke. Untuk makanan karena saya bebaskan semuanya, bisa bentuknya minuman, bisa juga makanan. Kalau selama ini kita tahu makanan-makanan ringan seperti klepon, Bapak tahu klepon? Ya, klepon itu kan kalau yang dijual di masyarakat di toko-toko seperti itu pasti menggunakannya pewarna buatan. Betul. Penjual tidak mungkin menggunakan pewarna alami karena itu sangat repot. Nah, betul. Saya minta kepada anak-anak untuk mengganti pewarna buatan tersebut dengan pandan, daun pandan. Oh iya, bisa ya, daun suci. Seperti itu. Itu salah satu contohnya. Dan banyak contoh-contoh yang lain, termasuk menghindarkan dari pemanis-pemanis buatan. Baik. Seperti itu, Bapak. Ini makanan dan minuman atau makanan saja, Ibu? Makanan dan minuman. Makanan dan minuman ya? Ya. Kalau minuman contohnya apa Ibu? Kalau minuman, kebetulan yang anak-anak buat, itu yang pasti gulanya pakai gula alami ya Bapak, pakai gula pasir atau gula merah. Kemudian yang mereka buat diantaranya seperti minuman kesehatan wedang rempah-rempah itu Bapak. Betul. Wedang rempah itu mereka ada yang membuat itu, kemudian ada juga yang membuat jamu kunir asem seperti itu juga mereka ada yang mengumpulkan seperti itu, karena memang tidak saya batasi, bebas mau membuat kreasi seperti apa, seperti itu. Betul, berarti kata kuncinya ada pada misalkan gula, jenis gulanya ini ada gula biang atau gula apa itu Bu, kalau kita bilang gitu ya. Nah itu yang dilarang gitu ya Bu ya, gunakanlah gula pasir atau gula aren gitu kan. Ada pewarna yang kimia dan pewarna yang alami. Nah itu kata kuncinya di situ kali ya Bu, kalau pakai bahasa yang sederhana ya Bu ya. Iya, jadi yang disebut tadi saya tidak menyampaikan, jadi yang disebut zat aditif itu kan bahan yang ditambahkan pada bahan makanan atau minuman dalam jumlah kecil, tetapi nanti mempengaruhi cita rasa, bisa mempengaruhi tampilan, bisa mempengaruhi gizi, dan itu jenisnya banyak sekali. Ada pemanis, ada pewarna, ada perasa, kemudian ada aroma, ada pengawet juga, seperti itu. Betul. Dengan cara seperti itu, akhirnya mereka paham mana makanan yang sehat dan tidak sehat di tempat yang lain ya Bu ya? Ya, betul. Tujuan saya untuk membuat mereka lebih teredukasi, insya Allah sudah bisa mereka terima, karena saya memberi contoh yang nyata bahwa kakak kelas mereka dulu ada yang benar-benar salah jalan gitu ya Bapak, karena mengkonsumsi salah satu jenis minuman, tetapi itu dijadikan minuman sehari-hari seperti itu dan berakibat yang sangat fatal tersebut. Ya. Dan itu diceritakan di awal ya Bu ya, tentang kakak kelasnya itu. Kemudian selain saya sebar untuk pamflet tentang bahaya makanan dan minuman yang mengandung bahan aditif buatan, saya juga membuat banner untuk difoto bersama anak-anak. Kita foto bareng bahwa SMP Negeri 2 Jeruk Legi akan berusaha untuk membebaskan diri dari zat aditif buatan. Wah, luar biasa ini. Baik, Bu Ari, terima kasih. Sukses selalu buat Ibu. Iya, saya Bu. Bu Oki barangkali udah siap? Mungkin kita bisa. Ya, siap Pak. Oh, siap ya Bu Oki ya? Oke. Baik, monggo Bu Oki untuk menjelaskan materi tentang pembelajaran bermakna melalui materi hopes and wishes. Monggo Ibu. Ya, terima kasih Bapak. Nah, menurut saya, mengapa saya mengambil tema pembelajaran bermakna, kemudian saya kaitkan dengan materi pembelajaran bahasa Inggris yang saya ajarkan Bapak. Pada masa pandemi ini, kalau kita lihat ya, anak-anak itu
apa ya, kurang peduli, cuek, mereka lebih banyak menghadapi gadget begitu ya Pak ya. Betul. Nah, jadi dengan pembelajaran bermakna di sini saya ingin menyentuh, menumbuhkan rasa empati mereka sesuai dengan situasi kondisi yang kita alami saat ini, yaitu kita sedang mengalami pandemi COVID-19. Betul. Nah, pembelajaran walaupun pembelajaran bahasa Inggris, namun di awal ini untuk masuk ke materi hope, harapan, dan wish, doa, saya memutarkan mereka sebuah video klip. Video klipnya ini lagu Heal the World, yang sudah berlatar belakang pemandangan di dunia yang terlihat di mana-mana, di tempat, terutama di tempat-tempat di kota-kota besar yang biasanya ramai, penuh sesak dengan manusia dan segala aktivitasnya tampak lengang dan kosong. Betul. Itu pula ada juga aktivitas kritik yang terjadi di pusat kesehatan atau rumah sakit. Iya. Terlihat para dokter, perawat itu sedang menolong para korban COVID-19. Ini videonya diambil di latar belakang saat gelombang pertama COVID-19 itu menyerang dunia. Nah, betapa mereka juga harus menjaga jarak dari keluarga demi menyelamatkan para pasien tersebut. Nah, saya minta murid-murid untuk mengamati dengan seksama video itu. Kemudian saya meminta mereka untuk memilih menjadi salah satu tokoh dalam video tersebut. Betul. Saya Saya minta mereka untuk memahami perasaan yang dialaminya. Kemudian mereka menuliskannya ini Pak, di sticky note begitu, menuliskan seandainya saya menjadi salah satu tokoh yang ada di situ, apa yang saya rasakan. Nah, menuliskannya masih boleh dalam bahasa Indonesia. Kemudian saya sudah menyediakan kertas plano, mereka menempelkan sticky note, ternyata mereka bisa juga ya dengan mengamati video tersebut, mereka ternyata bisa berempati, ya, menuliskan perasaan-perasaan tokoh-tokoh yang ada dalam video tersebut. Betul. Nah, tidak hanya berhenti pada menumbuhkan rasa empati, saya juga menggali apa ya, kesadaran mereka terhadap lingkungan sosial. Yang kedua, tugas mereka adalah saya minta mereka coba kalian tuliskan apa sih yang dapat saya lakukan supaya dapat mengurangi dampak dari pandemi ini. Jadi selain empati, mereka juga melakukan sesuatu, apa yang dapat saya lakukan, bukan dengan hal yang muluk-muluk begitu ya Pak, namun dimulai dengan diri sendiri. Nah, ternyata beberapa hasil dari tulisan mereka itu ya menyadari bahwa memang kita itu harus menerapkan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, hal-hal sederhana itu ternyata mungkin dari pembiasaan yang biasa kita lakukan itu ternyata nyantol di mereka bahwa ini loh hal sederhana yang dapat saya lakukan, namun dapat memberikan efek untuk mengurangi penyebaran dampak COVID-19 di lingkungan mereka, begitu Pak. Betul, Ibu, ini dalam banget Ibu. Kalau saya coba tangkap, Ibu mencoba untuk memberikan value message tentang makna sesuatu dari peristiwa yang baru-baru ini terjadi, dan mereka diminta untuk berefleksi ya Bu ya, bagaimana perasaan mereka, pendapat mereka, dan sebagainya. Ibu nemunya dari mana ini Bu, memberikan value kepada mereka sehingga kebermaknaan ini bisa ditangkap oleh siswa level SMP? Kan siswa level SMP ini kalau diajak untuk ngomong makna ini kan masih agak susah ya Bu ya. Gimana Bu? Dari mana idenya Bu? Iya, sebenarnya ya begini Pak, saya pernah mendapatkan materi tentang pembelajaran sosial emosional begitu Pak. Dari situ saya menyadari bahwa untuk siswa, untuk murid kita itu bukan hanya melulu tentang intelektualnya, namun kemampuan sosial emosional itu juga perlu digali begitu. Dari hal yang sederhana, misalnya dengan tadi menyaksikan video, kemudian sebelumnya memang saya awali bertanya pada mereka, karena kebetulan pembelajarannya itu dilaksanakan pada awal-awal PTM terbatas begitu ya. Dan mereka memang benar-benar merasakan bahwa ada di lingkungan mereka ada tetangga yang terkena COVID-19,
kemudian bahkan ada yang meninggal di lingkungan mereka karena terdampak dari COVID-19 itu. Jadi ternyata lebih mudah menumbuhkan empati itu saat hal itu terjadi di lingkungan sekitar, begitu. Betul. Dan kalau evaluasi Ibu, gimana Bu respon mereka ketika diajak untuk mengambil makna dari sebuah peristiwa ini? Dan salah satu caranya kan mereka diminta untuk berpendapat ya Bu ya. Apa kira-kira Bu komentar mereka, pendapat mereka ketika Ibu mengajarkan ini? Ya, cukup bagus sekali Pak. Mereka mengatakan sebelumnya belum pernah menerima pembelajaran seperti ini, karena biasanya langsung masuk ke materi pembelajarannya, begitu Pak. Dan kemudian saya kan mengaitkan ini dengan pembelajaran bahasa Inggris, dengan materi tadi hope, harapan, kemudian wish, doa. Nah, saya kaitkan Pak, setelah tadi kamu merasakan hal-hal seperti itu, kamu juga tahu apa yang harus kamu lakukan untuk mengurangi dampak COVID-19. Sekarang coba buatlah sebuah ungkapan menggunakan kalimat hope. Sebelumnya saya memberikan mereka polanya atau modeling dengan contoh kalimatnya. Dari situ mereka bisa ternyata dengan lebih mudah, karena memang harapan itu timbul dengan lebih tulus, begitu Pak. Jadi begitu membuat lebih mudah, begitu ternyata Pak. Saya juga menerapkan pembelajaran diferensiasi di sini, terutama diferensi produknya. Betul. Ungkapan itu boleh mereka dalam bentuk poster. Poster ini ada yang tertulis begitu secara manual dengan kertas gambar. Namun saya misalnya nih untuk anak-anak, karena anak-anak zaman now generasi Z ini kan suka menggunakan gadget ya. Mereka boleh juga menggunakan misalnya dengan platform Canva seperti itu Pak. Bahkan ternyata ada juga yang membuat video singkat dengan itu, yang himbauan tentang harapan mereka tentang COVID-19, begitu Pak. Ibu, ada nggak dari mereka yang memberikan contoh kalimat hope itu, misalkan I hope COVID-19 will the end immediately, misalkan gitu Bu? Ada nggak Bu? Ada Pak. Begini nih kalimatnya, I hope COVID-19 will disappear from Indonesia. Oh gitu. Itu Pak. Iya, banyak yang memang harapannya itu memang tentang pandemi ini Pak. Betul. Artinya bahasa Inggris tapi nyentuh ke hati ya Bu ya. Karena memang yang dipelajari itu adalah sesuatu yang ada di sekitar kita. Jadi bukan bahasa Inggris untuk otak, tapi bahasa Inggris untuk merasakan keadaan di sekitar siswa sendiri ya Bu ya. Iya begitu Pak. Karena ya ini menurut saya ya latar belakangnya banyak anak-anak yang mungkin cenderung sekarang, ya saya lihat contohnya di rumah anak saya itu hampir setiap hari itu pasti tidak bisa lepas dari gadget, begitu Pak. Pertama dengan alasan pembelajaran, kemudian di sela-sela kalau saya lihat itu ya memang untuk belajar tapi sambil nonton TikTok, sambil nonton YouTube, begitu Pak. Iya, nyambi-nyambi ya Bu ya. Godaannya besar sekali memang Bu. Ya. Baik, Ibu Oki, terima kasih Ibu, luar biasa. Mudah-mudahan Ibu mendapatkan balasan yang luar biasa untuk pendidikan yang betul-betul bermakna ini. Demikian pemirsa perbincangan saya dan diskusi saya dengan dengan dua orang guru hebat. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang menonton tayangan ini terinspirasi dan kita bisa bertemu dalam segmen yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.